Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, nashkuruhu subhana haqqa syukrih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanana yafqahu qaulana, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita kembali bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita bisa hadir dalam majlis yang mulia, majlis ilmu. Narju ayyakuna kullu khutwatin namshi ila hadzal masjid shadaqah. Kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini dicatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan turfa'u bihi darajatuna, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Alhamdulillah, di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di rumah Allah, kita akan tadabbur, kita akan membahas, mengkaji salah satu kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kita masih membahas tentang seluk-beluk tentang syaitan. Syaitan yang dia merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia, musuh nyata bagi Bani Adam. Dan kita mulai dari surah Ibrahim, surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 22. Tentang apa ini ayat? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ternyata kelak di akhirat syaitan akan berlepas diri dari seluruh manusia, dari orang-orang yang mengikuti syaitan. Akan ada pidato besar, akan ada pidato besar dari iblis, dari syaitan, ya, di hadapan para pengikut-pengikut setianya. Dan isi pidatonya adalah syaitan berlepas diri daripada semua para pengikutnya. Dan saat itulah, ya, orang-orang berputus asa, orang-orang menuntut dari syaitan terhadap janji-janji yang telah diberikan oleh syaitan kepada para pengikutnya. Namun syaitan angkat tangan, berlepas diri dari semua tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh para pengikutnya itu. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada yang hadir nanti di tempat itu. Amin. Ya, kalau hadir berarti kita jadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya itu dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan berkatalah syaitan tatkala ditetapkan, ya, atau tatkala hisab telah diselesaikan. Maka setelah hisab diselesaikan, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang kemudian mereka menjadi ahli ta'at, orang-orang yang mendapatkan hisaban yasirah, hisab yang mudah. Ada juga yang kemudian masuk kategori ahli maksiat, orang-orang yang mendapatkan hisaban asirah, bahkan kemudian mereka na'udzubillah terjerumus ke dalam neraka jahanam. Falamma qudiyal amru, ketika telah ditetapkan hisabnya, kemudian syaitan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqa
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kalian, wa'adakum wa'dal haqq, janji yang benar. Jadi syaitan sendiri mengakui bahwa janjinya Allah itu adalah benar. Janji Allah tentang apa? Tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya barzakh, tentang adanya mizan, tentang adanya sirat, tentang adanya yaumul jaza, hari pembalasan, tentang adanya al-jannatu wan nar. Itu janji-janji Allah. Ya, Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Yang beramal baik akan dibalas kebaikan, yang beramal buruk akan dibalas juga dengan balasan yang sama. Ini janji-janji Allah, wa'dullah. Dan syaitan mengatakan, Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, wa'dal haqqi, janji yang benar. Artinya janji yang akan ditepati. Lalu kata syaitan, wa wa'adtukum, dan aku pun memberikan janji-janji kepada kalian, fa akhlaftukum, tetapi aku mengingkari janji itu. Syaitan sendiri mengakui bahwa dia mengingkari janjinya. Jadi janjinya syaitan apa? Bahwa syaitan berdusta, membuat kita merasa ragu. Kemarin kita jelaskan di sana, ada syak, ada keraguan, ya, ragu tentang akan adanya hari akhir, ragu tentang adanya hari kebangkitan, ya, tidak yakin akan adanya nikmat kubur ataupun siksa kubur. Itu dibuat syak. Itu yuwaswisu fi sudurinnas, terus memberikan bisikan-bisikan keraguan, ya. Itu adalah janji-janji syaitan. Juga janji-janji syaitan adalah al-amani, amaniyah, angan-angan, terus berangan-angan. Nanti ketika dia mau bertobat nanti saja, kalau semua pekerjaan sudah selesai, toh usia masih panjang, terus berangan-angan. Berbagai macam janji-janji, tentu dengan janji yang berbeda-beda kepada manusia sesuai dengan latar belakangnya. Nah, nanti pada akhirnya semua orang terjerumus ke dalam janji-janjinya syaitan. Syaitan bilang, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya aku telah memberikan janji kepada kalian dan aku mengingkari janji tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku atas kalian. Artinya syaitan tidak punya kuasa apa-apa hari itu, saat itu, ya. Kuasanya syaitan hanya ketika kita hidup di dunia. Dia memberikan, ya, dia punya kuasa untuk memberikan bisikan keraguan, memberikan bisikan khayalan, memberikan bisikan supaya hubbud dunia berlebihan, kemudian terjerumus ke dalam kerancuan di dalam beragama. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Tapi di saat itu, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan sesungguhnya aku juga saat itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa kecuali aku hanya mengajak kalian saja. Lalu fastajabtum li, dan kalian mengikutiku. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, kekuatan syaitan itu memang kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar syaitan itu lemah, tetapi dia menjadi kuat ketika orang mukminnya lemah. Makanya laisa lahu sultan, tidak ada kekuatan syaitan, 'alal ladzina amanu, bagi orang-orang yang kuat imannya, wa 'alal ladzina yatawakkalun, orang-orang yang bersandar kepada Allah. Tapi ketika orang tidak kuat iman, tidak punya sandaran kepada Allah, maka makar syaitan yang lemah itu pun akhirnya berubah menjadi kuat. Karena kata syaitan, illa an da'autukum, kecuali saya hanya mengajak kalian saja. Saya mengajak kalian untuk berbuat maksiat, saya mengajak kalian untuk tidak memperdulikan perkataannya Allah, perkataannya Nabi. Saya mengajak kalian untuk menjauhi rumah Allah,
menjauhi majelis ilmu. Itu yang dilakukan oleh syaitan, hanya berbisik-bisik di telinga kita. Tetapi fastajabtum li, kalian mengikutiku. Jadi syaitan nggak ada secara fisik, dia bisa menarik-narik tangan kita. Ya. Syaitan hanya bisa membisiki di dalam telinga kita, dalam pembuluh darah kita. Nah, maka ketika iman kita kuat, dan sandaran kita kuat, maka makar syaitan itu menjadi lemah, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya, tapi ketika iman kita lemah, apalagi lagi galau, banyak masalah, turunkan, drop imannya tuh, drop ya, banyak masalah, ya, banyak urusan ekonomi, keluarga dan sebagainya, akhirnya apa? Drop. Nah, di situ kekuatan setan yang lemah menjadi kuat. Dan setan tidak membuat sesuatu kecuali apa? Anda'autukum, cuman mengajak saja. Udah mendingan maksiat, gak usah ke masjid, gak usah belajar, gak usah menuntut ilmu, gak usah baca Al-Quran, tidur aja lagi. Ketika sholat dan datang, mendingan tidur aja. Kamu kan capek habis kerja semalaman, tidur aja lagi terus. Itu saja yang dilakukan oleh syaitan. Fastajabtum li, tapi kalian apa? Mengikutiku, kata syaitan. Maksud syaitan apa ngomong begitu? Syaitan mau bilang, fala talumuni, sekarang kalian jangan mencela saya. Jadi syaitan pun tidak mau disalahkan, ya. Syaitan tidak mau disalahkan. Kan selama ini kita suka nyalahin siapa? Syaitan. Ya gara-gara syaitan ya, gitu kan. Bener digoda ke syaitan. Padahal syaitan bilang saya nggak goda dia, gitu. Ya. Jadi syaitan banyak yang jadi kambing. Ya, jadi syaitan selama ini banyak disalahkan, ya. Padahal banyak orang, kata syaitan, dia itu udah lebih pintar daripada saya, gitu. Kata syaitan sendiri, nggak perlu digoda, sudah ngegoda orang bahkan, gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk kepada jenis manusia di hadapan syaitan, artinya berhubungan dengan syaitan. Nanti ada yang namanya musuhan dengan syaitan, tapi ada juga yang bersaudara dengan syaitan, ikhwanas syayatin. Ada juga yang bahkan jadi tentaranya syaitan. Itu bahasa Al-Quran, nanti kita akan lihat. Tetapi yang jelas syaitan nanti akan mengatakan, fala talumuni, hari ini kalian jangan salahin saya, ya, karena semua pengikut-pengikutnya pasti menyalahkan syaitan. Syaitan bilang, tidak ada kekuasaan apa-apa buat saya sekarang, dan ketika pun di dunia saya tidak berbuat apa-apa kecuali anda'autukum, cuman berbisik saja kepada kalian. Tapi memang bisikannya setiap saat, siang dan malam, tidak kenal, ya, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, nggak kenal tempat. Di masjid aja dibisikin tidak? Dibisikin, ya, tunduh, pada di kipasan juga nanti, ya, kamu nu nyarender gimana, masya Allah. Alhamdulillah, sudah posisi enak semua, ya. Memang luar biasa, nggak kenal tempat, nggak kenal waktu. Terus dia melakukan itu. Makanya makrul laili wan nahar, memang dia lakukan malam, siang dan malam. Tetapi syaitan mengatakan, fala talumuni, kalian jangan menghina saya, jangan mencela saya, jangan menyalahkan saya, walumu anfusakum, tetapi celaklah diri kalian sendiri atas apa yang menimpa kalian disebabkan janji dustaku dan kebohonganku dalam hal ini. Dalam tafsir dikatakan, makna fala talumuni, jangan menghina saya, jangan mencercak saya atas apa yang menimpa kalian disebabkan janji dustaku dan kebohonganku kepada kalian. Walumu anfusakum, tetapi cercalah diri kalian sendiri karena kalian telah mempercayai aku hanya dengan ajakanku, dan karena kalian telah meninggalkan janji Allah yang benar dan seruannya kepada kalian menuju surga, padahal Allah telah menegakkan hujjah yang sangat jelas bagi orang yang berakal, yang hanya samar bagi orang yang lemah akal. Ini dijelaskan dalam tafsir. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, berarti jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibodoh-bodohi oleh syaitan. Jangan sampai menjadi orang yang terjebak dalam jebakan-jebakan syaitan. Karena syaitan pun nanti akan berlepas diri. Dia begitu dekat dengan kita sampai sekarang, sampai kita mau meninggal, dia akan selalu dekat dan memberikan janji-janji terus.
Ya, dan janji-janji itu, ya, kata Ali bin Abi Thalib, mudahnya apa? Adalah ketika dia disenangi oleh hawa nafsu, maka sesungguhnya itu adalah janji-janji syaitan. Maka kata kuncinya adalah khalifil hawa, selisihilah hawa nafsu. Karena ketika itu ada dorongan hawa nafsu, maka itulah yang menjadi bisikan-bisikan syaitan. Lalu kemudian, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Enggak ada yang bisa menolong. yakni aku tidak dapat menolong kalian dari azab dan kalian juga tidak dapat menolongku dari keadaanku saat ini. Yakni pada saat itu syaitan juga mendapatkan azab seperti mereka dan mereka membutuhkan yang bisa menolong dan membebaskannya. Tapi syaitan bilang, ma ana bimusrikhikum, aku tidak bisa membantu kalian, menolong kalian, menyelamatkan kalian. Ya. Wa ma antum bimusrikhiyya, dan kalian pun tidak bisa menolong antum. Inni kafartu bima asyraktumuni. Lihat nih kelakuan syaitan. Sudah begitu dia bilang, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu, sesungguhnya aku tidak membenarkan. Sudah menyalahkan pengikutnya, berlepas diri, ya, jangan mencela, celalah diri kalian sendiri. Lalu bilang apa? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya aku mengingkari perbuatan syirik kalian, perbuatan kalian ketika mempersekutukan aku dengan Allah min qabl, sejak dahulu. Syaitan pun tahu bahwa Allah itu Maha Esa, dia tidak mau dipersekutukan. Syaitan kemudian mengakui sendiri bahwa aku berlepas diri dan aku mengingkari dari apa yang kalian lakukan kepada Allah dengan mempersekutukannya. Dalam tafsir dikatakan maknanya adalah syaitan berterus terang kepada mereka bahwa ia sendiri mengingkari kesyirikan mereka kepada Allah, dan syaitan pada hari itu telah melakukan sesuatu yang menghancurkan harapan mereka dan memotong-motong hati mereka dengan ucapan terlaknatnya itu, yang membuat mereka kehilangan harapan dari datangnya pertolongan, karena selama ini mereka berharap kepada janji-janjinya syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Ini merupakan ucapan yang mengetuk pendengaran para pengikut syaitan dan hati para musuh Allah dan Rasulnya di dunia ini, jika saja mereka memiliki pendengaran yang sehat atau hati yang dapat berfikir. Jadi Al-Quran sudah membuka tabir untuk kita, ya, bahwa selama ini yang memberikan bisikan-bisikan keraguan, yang memberikan bisikan-bisikan hubbud dunia berlebihan, yang memberikan bisikan-bisikan kita untuk lalai dari agama, lalai dari perintah Allah, yang memberikan bisikan kita untuk melakukan sesuatu yang syubhat, masuk kepada sesuatu yang haram, tidak salah lagi. Itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan. Janji-janji yang diberikan adalah janji-janji dusta, janji-janji palsu, janji kebahagiaan, janji kenyamanan, janji kebebasan, janji popularitas, janji kemegahan. Janji-janji semua itu adalah janji-janji syaitan yang kelak syaitan akan bilang sendiri, sesungguhnya fa'akhlaftukum wa'di, aku pun mengingkari semua janji-janji itu. Adapun janji-janji Allah Subhanahu wa taala, may ya'mal man amila amalan salihan, siapa yang beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji siapa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dunia tidak kita dapatkan kenikmatan, kebahagiaan seperti orang-orang yang menganggap bahwa dunia adalah surga, maka Allah yang menjanjikan walal akhiratu khairu wa abqa, tetap ada kenikmatan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Di mana? Di surga. Nah, ini dua janji ini terus. Makanya dalam Quran surat Al-Lail ada dua model. Ada yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu satu golongan. Golongan yang sebelahnya wa amma man bakhila
wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang satu a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Dia memberi, dia bertakwa, dia takut kepada Allah, dan dia yakin dengan janji-janji Allah. Maka apa yang terjadi? Dimudahkan dia untuk beramal saleh. Yang satu lagi sulit untuk beramal saleh. Kenapa? Bakhil, istaghna, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala-pahala kebaikan. Akhirnya apa? Fasanuyassiruhu lil usra, diberikan usr, kesulitan untuk beramal saleh, kesulitan untuk beribadah. Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala, maka jelas menurut ayat ini adalah tersingkapnya hijab, ya, yang selama ini terus membisikkan keburukan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal, yang pada akhirnya nuntut kepada syaitan, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Lalu syaitan mengatakan, aku sendiri tidak bisa menyelamatkan diriku, dan kalian sendiri kenapa mengikuti aku, sedangkan Allah punya janji yang lebih benar, janji yang hak, dan janjiku adalah janji-janji palsu. Itu yang akan dilakukan oleh syaitan. Nah, di mata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang faham tentang siapa syaitan, maka dia tidak akan memilih untuk menjadi saudaranya syaitan, apalagi menjadi hizbus syaitan, menjadi kelompoknya syaitan, atau menjadi junudus syaitan, menjadi temannya syaitan. Namun prakteknya manusia terbagi menjadi beberapa golongan ketika berbicara dengan syaitan. Yang pertama, golongan yang terbaik yang menjadikan syaitan sebagai aduwun, sebagai musuh. Syaitan itu nggak ada baiknya, karena tugasnya syaitan, ya, janjinya syaitan kepada Allah sejak ia dikeluarkan daripada surga adalah apa? La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh anak keturunannya Adam alaihis salam. Maka sejak saat itulah Allah memperingatkan Bani Adam, wahai Bani Adam, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Inna syaitana lakum aduwun. Ini kalau kita dikasih tahu ada musuh, berarti kita harus waspada, karena namanya musuh tidak akan pernah bahagia kecuali melihat kehancuran kita. Bahagianya dia adalah ketika melihat musuhnya hancur, berantakan, tersesat, binasa. Maka selama itu belum terjadi, dia akan terus berusaha menghancurkan kita. Maka nanti kita lihat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 5-6. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna wa'adallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan tipuan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah syaitan yang pandai menipu kalian, ya, memperdaya kalian. Inna syaitana lakum aduwun, karena sesungguhnya syaitan itu buat kalian musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwun, sesungguhnya syaitan itu buat kalian adalah musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah betul-betul dia sebagai musuh. Karena ada orang tahu bahwa ini musuhnya, tapi dia enggak anggap sebagai musuh. Hadirin, mesti, ya, kita merasa terancam, sehingga dari merasa terancam ini, dari rasa khauf ini, kita bersandar kepada siapa? Allah. Ya, kalau kita misalnya ada yang mengancam akan membunuh kita, pasti kita akan cari yang bisa menyelamatkan kita. Maka Allah mengatakan, hati-hati, ada musuh kalian yang namanya syaitan. Dia adalah musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena sungguhnya syaitan dan golongannya itu mengajak pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang jelas, tegas tentang namanya syaitan sebagai musuh. Nah, ketika
kita menjadikan syaitan sebagai musuh, maka berarti kita berusaha untuk apa? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 5 sampai 6 ini, maka pertama kita harus banyak ya mengingat dan memantapkan hati terhadap janji-janji Allah. Janji Allah bagi orang yang melakukan amal saleh, yang melakukan kebaikan, ya, kita kuatkan janji-janji itu supaya apa? Ada semangat di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Makanya penting baca kitab, ya, kalau enggak terjemahnya ada namanya Sahih Targhib wa Tarhib. Ada buku namanya At-Targhib wa Tarhib. Targhib itu apa? Untuk motivasi tentang pahala ke masjid, pahala duduk dari maghrib sampai isya, pahala baca Quran, pahala mendengarkan nasihat, pahala thalabul ilmi, ya, pahala melangkahkan kaki menuju majlis ilmu. Itu targhib namanya. Nanti banyak targhib. Dan itu penting kita membaca itu supaya apa? Ada semangat. Dan kita harus yakin kalau itu yang bicara adalah Al-Quran, juga adalah hadis Rasulullah, maka tidak boleh ada rasa ragu dalam diri kita. Itu untuk melawan janji-janji siapa? Syaitan. Jadi kuatkan. Ya, sudah terjemahkan At-Targhib, ya, judulnya. Coba saya tuliskan, ya. At-Targhib wa Tarhib. Ya. Kalau ininya Targhib dan Tarhib. Ini targhib itu artinya apa? Motivasi, dorongan untuk berbuat baik. Maka isinya tentang apa? Pahala. Isinya apa? Pahala-pahala yang dijanjikan. Ya, kalau tarhib sebaliknya, sesuatu yang membuat kita takut. Maka berarti isi tentang apa berisi? Tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tentang dosa dan ancaman-ancamannya. Nah, ini jadi kalau ke toko buku, boleh jadi koleksi. Ya, satu hadis, satu ayat kita baca. Supaya apa? Supaya menguatkan iman, menguatkan tawakal. Nah, kalau iman dan tawakal sudah kuat, maka laisalahu sultan. Syaitan tidak akan ada kekuatan. Tapi kalau enggak ada targhib dan tarhib, enggak ada yang mendorong kita untuk beribadah, betul tidak? Enggak ada yang mendorong kita, sob. Apa yang membuat kita mau ke masjid, mau bangun subuh, ya, mau bersedekah, mau saum, melakukan banyak kebaikan, banyak amal soleh, atau menahan diri dari godaan-godaan syahwat, menahan diri pada, ya, bujukan-bujukan syaitan. Apa yang membuat kita bertahan dan bersabar? Bukankah tarhib dan targhib? Nah, semakin kita kuat, ya, semakin kita faham, tahu tentang targhib dan tarhib, tentang janji-janji Allah, makin kuat iman kita, makin mantap hati kita, enggak tergoda dengan bujuk rayu janji-janji syaitan. Tapi kalau kitanya kurang, ya, kurang mendengar, kurang menghayati tentang targhib dan tarhib, kabar gembira dalam Al-Quran, ancaman dalam Al-Quran, dalam hadis, kitanya enggak ada motivasi yang lain. Nah, hidup kita kan butuh motivasi, ya, butuh dorongan, ya. Maka ini bisa jadi pilihan kita, insya Allah, ya. Silahkan dicari saja, ya. Mungkin kalau sekarang online aja insya Allah dapat, ya. Nah, kemudian yang kedua poinnya adalah jangan tertipu dengan kehidupan dan kemewahan dunia, ya. Kalau kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, dia akan masuk ke situ, kan? Apa? Dia akan masuk usli, apa? Uraggibuhum fi dunyahum. Jadi jalur belakang, ya, kata syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah perintahkan kepada kita wujud daripada kita memusuhi syaitan adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu bahasa Sundanya apa, Pak Haji? Kabeh. Nah, kafah itu kabeh, gitu, ya. Artinya apa? Tidak setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Ya, masuk Islam, kita menerima Islam,
Taslim kepada Islam tidak boleh setengah-setengah. Jangan memisahkan urusan masjid itu urusan Islam, di luar masjid udah nggak usah pakai Islam. Nah, ini setengah-setengah. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan pada langkah-langkah tertentu dia tidak peduli orang muslim itu ahli sholat, ahli bahkan tahajud, bahkan ahli Quran. Karena dia akan gelincirkan dia di jalan yang lain. Ekonomi riba atau kapitalisme, atau kemudian dia politiknya Fir'aun, politiknya Haman. Apapun cara dia akan tempuh. Jadi bisa jadi ahli sholat, ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli sedekah, tapi syaitan ngambil celah-celah yang lain. Makanya penting yang keempat arah itu, dari depan apa, belakang apa, kanan dan kiri apa, supaya apa? Kita waspada. Selama pokoknya kita belum tahu ya di manakah akhir hidup kita, selama itu kita harus waspada dengan musuh yang namanya siapa? Syaitan. Jadi kita harus masuk Islam secara kafah, tidak setengah-setengah. Dan kedua, la tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan pun punya langkah-langkah, punya program-program. Ya, mudahnya apa tadi? Program hawa nafsu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Nah, itu cenderung kita harus waspada, adalah lahirnya dari bisikan-bisikan syaitan. Lahir daripada bisikan-bisikan syaitan. Nah, kemudian hadirin Allah, masih banyak keterangan tentang itu. Berikutnya, kalau itu ada orang yang memusuhi syaitan, ada juga yang menjadi saudara syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Disebut di dalam ayat ini tentang orang yang mubadzir. Orang yang mubadzir disebut oleh Al-Quran, kanu, mereka itu ikhwanas syayatin, saudara-saudaranya syaitan. Jadi cukuplah dengan perkataan ini kita waspada ya, karena bisa jadi prakteknya kita banyak yang melakukan praktek ini, praktek tabdzir ya, tabdzir. Orangnya mubadzir, orang yang melakukan tabdzir namanya mubadzir ya, kita menyebutnya mubazir ya. Yang pas apa? Mubadzir pakai za, mubadzir. Apa mubadzir itu? Mubadzir itu artinya orang yang menghambur-hamburkan ya, orang yang boros ya. Disebutkan makna daripada tabzir adalah infaqul mal fi ghairi mawdi'ihi ya, membelanjakan harta bukan pada tempatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Itu namanya tabdzir. Ada perkataan yang bagus daripada Imam Al-Mujahid, "Lau anna rajulan anfaqa misla hadza fi ta'atillah." Kalau seseorang menginfakkan hartanya sebanyak itu dalam ketaatan kepada Allah, lam yakun minal musrifin, dia tidak termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan, bukan termasuk orang yang mubadzir. Tetapi walau anfaqa dirhaman, tapi kalau dia berinfak dengan 1 dirham, dirhaman wahida, 1 dirham itu berapa, Pak? Ada yang tahu? Berapa perak 1 dirham itu? Berapa ribu? 1 dirham itu sekitar 40 ribuan. 1 dirham. Kalau 1 dinar, ada yang beli, ada yang punya koin dinar belum? 1 dinar itu 4,2,5 gram. Berarti sekitar ya, kalau hitungannya 1 dinar, 1 dirham itu 500.000, berarti 2 juta sekian ya. Nah, sedikit-dikit lagi kata Imam Mujahid apa? Tetapi kalau seseorang itu anfaqa dirhaman wahida, dia berinfak dengan 1 dirham saja, maksudnya dengan ukuran terkecil, tapi fi ma'siyatillah, dalam maksiat kepada Allah,
kana minal musrifin. Dia sudah cukup disebut orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi 1.000 rupiah yang dikeluarkan tapi di tempat maksiat sudah cukup, itu disebut sebagai seorang mubadzir, sebagai orang musrif, orang yang melampaui batas yang berlebih-lebihan. Tapi ratusan juta, miliaran dikeluarkan di jalan fi ta'atillah, kata Imam Mujahid, lam yakun minal musrifin, itu tidak masuk kategori orang yang melampaui batas. Maka berarti kesimpulannya apa? Tabdzir tidak masuk dalam kategori kebaikan. Oleh karenanya para ulama mengatakan la khaira fis saraf wa la sarafa fil khair. Ini kaidahnya bagus. La khaira, tidak ada kebaikan, fis saraf, dalam berlebih-lebihan. Tetapi wala sarafa, tidak ada berlebih-lebihan, fil khair, dalam kebaikan. Saya ulangi, la khaira, tidak ada kebaikan, fis saraf, di dalam berlebih-lebihan, namun la sarafa fil khair, tidak ada namanya berlebih-lebihan di dalam berbuat kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa menghabiskan harta kita di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan dulu azan. La ilaha illallah rabb hadhihi da'watu tammas salatul qamah wassilatul fadilah qab'as maqam mahmudan alladhi anta takhlif. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi sedikit. Dalam satu hikayat bukan hadis Nabi, ya, meskipun dinisbatkan kepada Nabi, namun nampaknya bukan hadis Nabi. Tapi kalau kita lihat isinya adalah sahih, benar, di mana iblis ditanya, kam rufaqa'uka min ummati, berapa banyak temanmu itu? Maka iblis menjawab, ada 10. Yang pertama, hakimun jair, hakim yang jair, hakim yang zalim. Itu adalah temannya syaitan, temannya iblis. Hakim yang zalim, artinya menetapkan hukum secara tidak adil, tanggung jawab paling besar. Hakim jair. Yang kedua adalah ghaniyun mutakabbir, orang ghani, orang kaya, mutakabbir, yang sombong. Ya, orang ghani yang sombong. Karena sombong itu adalah pakaiannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak mendapatkan lebih dari setetes kekayaan dari samudra kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan harta, bila dilapangkan oleh Allah, tidak boleh sombong karena hanya setetes, dan bila disempitkan hartanya jangan bersedih, itu pun karena hanya setetes. Yang ketiga adalah tajir khain. Tajiru khain. Tajir artinya pedagang yang khain, yang khianat, tidak amanah, nggak bisa dipercaya. Ya, ini adalah temannya syaitan. Yang keempat adalah syaribul khamri. Syaribul khamri, orang yang meminum khamar, kecanduan dalam minum khamar. Kemudian yang kelima adalah al-qattat. Al-qattat yakni orang yang bolak-balik melempar fitnah. Ya, orang yang bolak-balik melempar fitnah, atau yang suka mengadu domba. Ya, nah ini namanya qattat, salah satu di antara saudaranya syaitan. Dan itu yang disebutkan dalam hadis Nabi ketika Nabi melewati sebuah kuburan, kemudian ternyata innahuma la yu'adzaban, orang muslim tapi lagi disiksa oleh malaikat. Kenapa ya Rasulullah? Ya, Rasul jawab, yang satu kalau dia buang air kecil, dia tidak toharoh, sistem buka tutup gitu, buka langsung tutup lagi gitu, nggak bersih dulu. Yang kedua, ya, yamshi bin namimah, ya, memuteran, ya, keliling-keliling hanya untuk melemparkan api
fitnah, api permusuhan untuk mengadu domba. Adapun yang keenam adalah sahibur riya. Oh, ini salah, saya ngulang lagi ya, makanya ada yang salah tuh. Ada yang kurang berarti. Sahibur riya, yakni orang yang riya, orang yang melakukan sesuatu tapi karena ingin dilihat dan mendapatkan apa? Pujian. Ya, namanya apa? Riya, dari kata ro'a, ya ro, riyaan. Ya, adiknya namanya sum'ah. Adiknya riya namanya sum'ah. Kalau sum'ah dari kata sami'a, ingin didengar. Ya, sehingga mendapatkan pujian. Yang ketujuh, yaitu ada kesalahan. Yang ketujuh adalah akilu malil yatim. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Bisa dengan cara dia ngumpulkan donasi untuk anak yatim, ternyata dia ambil bagian itu dengan jalan yang tidak hak. Itu hati-hati ya, ketika pengumpulan donasi untuk anak yatim judulnya, ternyata kemudian dia mengambil bagian daripada harta anak yatim. Atau yang kedua adalah ketika seseorang ya ditinggal oleh bapaknya atau ditinggal oleh bapaknya, kemudian tidak dibagikan warisannya sampai bertahun-tahun. Ya, itu bisa jadi kemudian ternyata tanpa disadari telah mengambil harta si anak yang yatim tersebut. Nah, ini hati-hati. Maka urusan syariat ini adalah segera diselesaikan ketika berbicara masalah tirkah, masalah warisan. Jadi ketika membahas masalah warisan, salah satu poin penting adalah masuk poin itu tuh, la ta'kulu amwalal yatim. Tidak boleh memakan harta anak yatim. Dan itu bisa terjadi ketika tadi kasusnya si bapaknya sudah meninggal dunia, ternyata hartanya tidak dibagikan, si anak belum mendapatkan haknya, ya meskipun dia masih sekolah, ya. Jadi kan, dan akhirnya apa? Setahun kemudian harta bisa berubah, dan itu bisa makin nggak jelas kepemilikan harta tersebut. Nah, di situ bisa masuk bagian daripada mengambil yang bukan haknya, mengambil harta anak yatim. Atau kita yang mengurus anak yatim. Maka di sini penting paham kaidah-kaidah syariat sehingga tidak terjerumus ke dalam memakan harta anak yatim. Yang kedelapan, al-mutahawin bis shalah, orang yang tahawun, yang lalai dalam melaksanakan salat. Allah mengatakan, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ketika mereka mau salat, mereka bangun dalam keadaan kusala. Kusala atas nama Bu? Kusala apa artinya Bu? Kusal kesel. Nah, jelamun kusal kesel pas adzan, nah ini masuk mutahawin bis salat. Kalau pas dengar suara adzan yang pertama kali keluar dari mulut apa? Mas adzan deh. Nah, ini termasuk nih, ya. Aduh, asa salat deui karena kita hadis salat karena dia salat duhurnya dekat ke asar. Jadi langsung dengar adzan asar, asa geus adzan deui gitu kan. Karena karek dia salat duhur nah gitu. Ya Allah, semoga Allah jaga keistiqomahan kita untuk bisa melaksanakan salat di awal waktu. Amin. Ya, tidak termasuk orang yang melalaikan waktu salat. Amin. Biasanya memang kesibukan kesibukan yang paling dahsyat merebut haknya salat. Oh, lagi sibuk nah ya. Ya, sibuk apa? Sibuk main handphone maksudnya gitu kan. Sibuk main game gitu kan. Ya, sibuk ngobrol. Itu udah Masya Allah. Ini namanya mutahawin. Yang kesembilan, mani'uz zakah. Itu ada kesalahan, mani'uz zakah artinya yang tidak mengeluarkan zakat. Yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu tidak dikeluarkan oleh kita, Allah tetap akan mengeluarkan dengan caranya Allah. Allah akan tetap mengeluarkannya. Nah, ini ada yang ke-10, maka tadi saya salah nulis, man yutilul amal. Amal artinya adalah angan-angan. Siapa yang yang panjang angan-angan, selalu berangan-angan. Nah, ini termasuk diantara saudara-saudaranya syaitan, teman-temannya syaitan. Fahaulai ikhwani wa ashabi.
Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, kata syaitan. Yang kelak nanti mereka semua akan nuntut di hadapan syaitan. Ya, janji-janjimu mana wahai syaitan? Syaitan jawab apa? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah sudah berikan janji kepada kalian untuk apa? Untuk apa? Untuk jadi hakim yang adil, untuk jadi orang kaya yang tawadu, untuk jadi pedagang yang amanah, untuk tidak meminum khamar, untuk tidak mengadu domba, untuk tidak beramal karena riya, untuk tidak memakan harta anak yatim, untuk tidak melalaikan salat, untuk segera mengeluarkan zakat, dan untuk tidak tertipu dengan angan-angan. Itu janji Allah. Adapun ini semua adalah janji-janjiku. Fa akhlaftukum wa'dan, aku mengingkari janjiku. Sekarang la talumuni, jangan kalian mencela aku, tapi lumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita enggak mau berada di dalam satu forum dengan syaitan, dan semua tergantung dari kita saat ini. Bila di masa lalu pernah kita berbuat salah satu daripada apa yang dibuat programnya oleh syaitan, alhamdulillah kita punya waktu untuk musara'ah bitaubah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, at-taibu, orang yang bertaubat, minaddanbi, dari perbuatan dosa, yakni orang-orang yang taubat dengan taubatan nasuha, kaman la dzanbalahu, seakan-akan dia tidak lagi punya dosa. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah untuk mau bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, sehingga kita diselamatkan pula dari pertemuan dengan syaitan dan iblis. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami bahas pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kedepannya kita akan lebih perdalam lagi tentang jebakan-jebakan syaitan juga, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.